Ya, nungguin ya. Apa kabar semuanya jamaah anak-anak kajian anak Darussalam? Sehat semuanya ya. Pasti sudah gak sabar ya mendengar cerita dari Kak Andri. Oke, tanpa tunggu waktu lama, bersiap, duduk yang rapi, pasang mata dan telinga. Jangan sampai ketinggalan ceritanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita bersyukur pada Allah karena Allah masih berikan kita kesehatan di masa pandemi ini, di mana banyak virus-virus yang masih berkeliaran. Maka kita bersyukur Allah berikan kita perlindungan dengan diberikan kesehatan. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sepatutnya kita adalah bersyukur kepada Allah. Dan di bulan Agustus ini kita tingkatkan rasa syukur kita. Karena apa? Karena kita di bulan ini sedang memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Atas jasa-jasa para pejuang, para mujahidin, para ulama-ulama kita yang memikirkan kemerdekaan Indonesia dan berjuang dengan tumpah dan darah, dengan jiwa dan raga, sehingga Indonesia sekarang merdeka, tidak dijajah lagi. Nah, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengadakan kajian Islam kali ini. Teman-teman sudah siap semuanya? Pasti sudah siap. Karena mudah-mudahan cerita Kak Andri ini akan memberikan semangat buat kita dalam masa pandemi ini untuk bisa bersabar dan selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, agar kita sebagai manusia hamba Allah, maka hanya Allah lah tempat kita berlindung dan berdoa, bukan kepada yang lain. Jadi adik-adik, yuk, di masa pandemi ini maka kita harus tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa yang mau dengar cerita? Bagus. Siapa yang mau lihat sulap? Wah, banyak sekali. Baik, sulap dulu atau cerita dulu? Oh, pasti kalian mau sulap ya. Baiklah, berikut ini Andri akan sajikan sulap spesial buat kalian. Oke, perhatikan. Kita saksikan sulap yang satu ini. Sudah siap sulapnya? Baik, di sini Andri ini sebuah kain hitam, dan di sini kita akan memunculkan sesuatu. Apakah itu? Apakah binatang? Ataukah ular misalnya? Jangan ya, mudah-mudahan tidak. Nah, kita akan memunculkan sesuatu di sini, sesuatu yang saat ini kita butuhkan. Apa itu? Perhatikan baik. Apa ya? Nah, ini adalah sesuatu yang kita butuhkan pada saat masa pandemi ini. Apa ini? Ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah sari lemon atau vitamin C. Di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak meminum vitamin ya. Mau minum nih boleh, tapi kadang harus duduk karena minumnya itu duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Oke, sekarang kita lanjut cerita ya. Siap-siap. Cerita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di sebuah negeri yang penduduknya malas sekali untuk menjaga kebersihan,
makan, belum mencuci tangan, sudah diambil makanannya dan dimasukkan ke mulut. Padahal tangan itu bekas memegang sesuatu yang tidak kita ketahui apakah di tangan itu atau di benda-benda yang kita sentuh itu terdapat virus atau kumannya atau penyakit lainnya. Dan orang-orangnya malas mandi, juga tidak mau dia memakan makanan yang halal dan sehat. Di negeri itu berbagai macam makanan yang aneh-aneh, mulai dari binatang seperti tikus, kelawar, dan lain sebagainya dimakan. Padahal itu tidak halal dan tidak baik. Kita tidak tahu apakah ada penyakit di dalamnya. Maka dari negeri itulah muncul suatu virus yang menggegerkan dunia. Mereka tidak sadar bahwa dari situlah tumbuh menjadi banyak sekali virus-virus itu, bersiap untuk menyebar ke seluruh dunia, dipimpin oleh komandannya para bakteri dan virus, Komandan Kuman. Hari ini kita harus menaklukkan dunia. Kita lumpuhkan seluruh manusianya. Kita tidak boleh membuat manusia kembali berkuasa. Kita lemahkan dia. Oke, saat ini aku akan utus satu virus yang menakutkan bagi mereka. Jenderal Corona menghadap ke depan. Maka Jenderal Corona itu pun menghadap ke depan. Siap, Komandan. Apa tugasku kali ini? Kamu menyebarlah lebih luas. Masuki setiap pernafasan mereka. Rusak paru-parunya. Siap, Bos. Tugasnya sangat mudah sekali. Gampang. Maka Jenderal Virus itu memimpin seluruh pasukannya. Mereka masuk ke dalam binatang-binatang itu, lalu binatang itu dimakan, lalu orang itu sakit, sesak napasnya. Akhirnya dia tidak tahu orang itu kalau di dalam dirinya ada virus yang siap menyebar kemana-mana. Bahkan ketika bersin tidak ditutup. Akhirnya setiap dia bersin, itu virus-virus berada di dalam air liur mereka. Maka sang virus dan pasukannya pun berhasil menempel, memasuki sistem pernafasan manusia. Masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, bahkan tangan. Ketika dia memegang sesuatu, benda-benda di sekitar dia yang mereka tidak tahu bahwa di benda itu ada virus dan kumannya, dan tidak cuci tangan, langsung makan. Virus itu pun masuk melalui tangan-tangannya yang kotor. Masya Allah. Padahal ya, kata Rasulullah SAW, kalau kita bersin disunahkan untuk menutup mulut kita dan mengucapkan hamdalah, haji, alhamdulillah. Nanti didoakan oleh teman-teman. Sang virus pun senang. Asik. Kita berhasil, Komandan. Kita berhasil menyebar ke seluruh manusia. Kita berhasil masuk ke dalam mulut, hidung, dan tenggorokan mereka yang tidak menjaga kebersihan dirinya. Ini adalah hukuman bagi mereka yang lalai. Mereka pun masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam paru-paru, merusak paru-parunya. Apalagi
Bagi orang-orang yang tidak mau menjaga kesehatan dirinya, makan kurang, vitamin tidak mau, makan sayuran gak mau, bahaya sekali. Seperti itu bisa melemahkan tubuh kita. Kan Rasulullah SAW menyarankan kita untuk makan makanan yang bergizi, halalan dan thayyiban. Nah teman-teman, maka itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan ya. Kalau ibu kita memasak sayur-sayuran untuk kita, maka dimakan ya, dihabiskan. Karena itu insya Allah akan membantu tubuh kita menjadi lebih sehat. Lanjut ceritanya ya. Baik, ketika mereka senang sekali, para virus, jenderal virus dan seluruh pasukannya senang sehingga membuat dunia lumpuh. Orang-orang pada ketakutan sehingga mereka memilih berdiam diri saja di rumah. Kalau mereka banyak-banyak keluar, mereka tidak tahu bertemu dengan orang yang terinfeksi virus atau tidak. Maka saat itu 2-3 bulan dunia sepi, jalan-jalan sepi, hanya sedikit saja yang lalu lalang. Akhirnya mereka, para virus-virus itu pun lapor. Komandan, yes, aku berhasil. Lihatlah, dunia jadi lumpuh gara-gara aku. Banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Bagus sekali kerjamu. Kamu akan aku naikkan tingkat. Terima kasih. Lanjutkan tugasmu. Kalau bisa, buat banyak orang semakin sakit, banyak buat orang semakin meninggal. Siap, Komandan. Maka dengan senang hati, jenderal virus corona itu pun kembali memerintahkan pasukannya untuk menyebar ke seluruh orang-orang. Ternyata lambat laun orang-orang sadar bahwa mereka harus menjaga kesehatan diri. Mereka harus sering cuci tangan sebelum makan, atau bahkan setiap setelah memegang sesuatu atau dari luar, dari tempat yang kita tidak tahu bersih atau tidak. Maka ketika kita masuk ke rumah, kita cuci tangan, membersihkan tangan dengan sabun, ping mandi, sikat gigi dan semacamnya, sehingga virus-virus itu pun lama-lama berkurang. Orang-orang pada sembuh karena senang sekali mengkonsumsi vitamin, jamu-jamu, dan segala macam hal yang membuat badan kita semakin sehat. Buah-buahan dan sayur-sayuran pun dimakan, sehingga orang yang awalnya terinfeksi virus, aku harus makan yang sehat, aku harus minum vitamin, dimakan vitamin yang banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Akhirnya sembuh. Alhamdulillah, aku sembuh. Makasih ya Allah. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberikan kesehatan atau habis sakit lalu disehatkan, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenderal virus corona itu lapor ke bosnya. Tuan Raja Kuman, Ada apa? Bagaimana perkembangannya? mohon maaf, aku gagal. Apa? Gagal? Kenapa bisa gagal? Ternyata mereka mulai sadar. Mereka mulai rajin cuci tangan dengan sabun. Mereka juga rajin makan dan minum vitamin, makan banyak buah-buahan, sayuran. Jadi lama-lama kami melemah. Wah, gagal maning, gagal lagi ini. Tidak apa-apa. Kita akan terus pantau manusia-manusia yang lalai dalam menjaga kebersihan. Bagi kalian di sana yang malas menjaga kebersihan, malas makan sayur dan buah-buahan, siap-siaplah, kami akan masuk ke dalam tubuh-tubuh kalian. Nah, teman-teman, jangan sampai ya virus-virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ayo, kita sebagai hamba Allah diberikan tubuh oleh Allah untuk kita jaga. Wajib kita rawat.
dengan makan yang bergizi, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan minum vitamin. Oke, mudah-mudahan kita semangat juga untuk tetap belajar. Walaupun kita di rumah ya belajarnya tidak ketemu ibu guru, tapi kita harus tetap berusaha semangat menerima pelajaran-pelajaran secara online dari ibu-ibu dan bapak guru di sekolah. Oke? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sholatnya, banyak doa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.